Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem pakar kesehatan jantung. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya, Aulia Agustina, sebagai moderator, Khairul Saleh sebagai penjelasan materi, Keisha Randika sebagai penjelas input, dan Bintang Cahya sebagai penjelas output. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kepada Khairul Saleh untuk menjelaskan materi tentang sistem pakar kesehatan jantung. Padanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang kami buat, yaitu program sistem pakar jantung. Pertama-tama yang kita bahas adalah pengertian program. Program merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Jika tanpa program, komputer sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak akan berfungsi. Aktivitas membuat program disebut sebagai pemrograman. Jadi, pemrograman merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu. Perintah-perintah ini membutuhkan suatu bahasa tersendiri. Sebagaimana bahasa manusia, bahasa pemrograman memiliki kaidah tertentu yang dapat dimengerti oleh komputer. 2. Pengertian sistem pakar. Suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis pemrograman ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi atau biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. 3. Alur proses pemrograman. Alur pemrograman dari sistem pakar ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu sintak. Sintak terdiri dari beberapa, antara lain scanner, import until Java, system out print, string anakit sama dengan scan next line, anakit equals, dan if. Yang kedua, implementasi logika if ke dalam program dan hasil yang didapat. Ada 3 kemungkinan hasil yang didapat dari program ini. 1. Dari gejala Anda menderita penyakit jantung koroner yang diakibatkan pembuluh darah yang memasuk darah ke jantung terhambat akibat penumpukan plak atau aterosklerosis. Segera periksa ke dokter. Kedua, dari gejala yang diderita, Anda berkemungkinan 68% menderita jantung koroner. Ketiga, dari gejala plus, tidak plus, kata tidak di samping alasan yang dibuat oleh pengguna saat program dijalankan. Besar kemungkinan Anda tidak menderita penyakit jantung koroner. Segera ke dokter agar mendapat penanganan. Cara kerja program tersebut antara lain, program pakar jantung ini lebih membahas tentang penyakit jantung koroner. Program ini bekerja dengan menggunakan logika if sehingga menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke hasil 3 kemungkinan yang kita bahas di atas. Untuk menggunakan program ini, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, saat program dijalankan akan muncul sebuah tampilan. Kedua, isi dengan mengetikkan angka 1 pada bagian pilih menu, lalu tekan enter untuk memulai penilaian. Apabila mengetikkan angka 2,
program akan keluar. Ketiga, setelah kita enter, program akan meminta kita untuk memasukkan identitas diri, lalu tekan enter untuk melanjutkan. Keempat, selanjutnya program akan bertanya apakah Anda punya keluhan atau tidak. Apabila kita menjawab ya, program akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apabila menjawab tidak, program akan keluar. Selanjutnya, program akan bertanya apakah Anda merasa pusing. Apabila kita menjawab ya ataupun tidak, program akan tetap melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang keenam, program akan bertanya apa keluhan Anda, merasa tidak nyaman, nyeri, atau rasa tertekan di bagian dada. Apabila kita menjawab iya atau tidak, program akan tetap melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang ketujuh, program akan bertanya, apa Anda merasa jantung berdebar? Apabila kita menjawab tidak, program akan meminta kita untuk menuliskan apa yang kita rasakan. Dan hasilnya seperti yang kita bahas mengenai 3 hasil kemungkinan di atas. Yang kedelapan, di langkah ketujuh, kita menjawab ya, maka program akan bertanya, apakah Anda merasa keringat dingin? Jika tidak, menjawab tidak, program akan bertanya, apa Anda merasa nafas pendek atau sesak nafas? Jika menjawab ya ataupun tidak, program akan menampilkan hasil dari gejala yang diderita. Anda berkemungkinan 68% menderita jantung koroner. Yang kesembilan, kita menjawab ya di langkah 8, maka program akan melanjutkan pertanyaan yaitu, apa Anda merasa mual? Jika kita menjawab ya ataupun tidak, program akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, apa kebiasaan Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak? Jika kita menjawab ya ataupun tidak, maka program akan menampilkan hasil, yaitu gejala akan menderita penyakit jantung koroner yang diakibatkan pembuluh darah yang memasuk darah ke jantung terhambat akibat penumpukan plak atau aterosklerosis. Segeralah periksa ke dokter. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari Khairul Saleh. Terima kasih kepada Khairul Saleh. Selanjutnya penjelasan input yang akan dijelaskan oleh saudara Keisha Rendika. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisar Indika akan menjelaskan tentang output codingan yang kami buat. Pada halaman pertama nanti akan muncul pakar penyakit jantung. 1 mulai asesmen, 2 keluar. Pilih menu 1 sampai 2. Jika kita memilih menu 1, maka kita akan lanjut ke pertanyaan. Jika kita mengetikkan angka 2, maka program akan keluar dengan sendirinya. Pertanyaannya, apa Anda mempunyai keluhan, iya atau tidak? Jika kita menjawab iya, maka kita akan dikasih pertanyaan selanjutnya. Jika kita menjawab tidak, maka sistem juga akan keluar. Pertanyaan dari yang kita jawab iya tadi, apakah Anda sering merasa lemas dan pusing? Iya atau tidak? Apapun yang kita jawab, mau iya atau tidak, kita akan tetap dikasih pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sering merasa sesak nafas? Ini juga jika kita terserah mau membuat iya atau tidak, kita akan tetap pergi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda merasa jantung Anda berdebar? Iya atau tidak? Ini juga sama. Jika kita menjawab iya, kita akan dikasih pertanyaan selanjutnya. Jika kita menjawab tidak, juga akan dikasih pertanyaan selanjutnya. Apakah perut Anda terasa kembung dan mual? Jika kita ngetik iya, kita akan dikasih pertanyaan, apakah Anda merasa nyeri di bagian dada, tulang rusuk, bagian bawah, dan lengan yang menjalar hingga leher? Jika kita menjawab iya, kita akan diberi lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda merasa nyeri di bagian perut atau ulu hati? Jika kita menjawab iya, maka kita akan dikasih pernyataan, berdasarkan gejala yang Anda rasakan, Anda berkemungkinan menderita penyakit serangan jantung. Segera periksa diri Anda kepada dokter jantung. Adapun berikut ini cara mengatasi serangan jantung di saat Anda sendiri. 1. Segera hentikan aktivitas apapun yang Anda lakukan, cari tempat yang aman. 2. Beritahu orang terdekat dan mintalah untuk menghubungi ambulan
Yang ketiga, bila tersedia segera konsumsi obat nitrogliserin atau aspirin yang telah diresepkan oleh dokter. Kemudian, jika kita menjawab tidak pada pertanyaan apakah Anda terasa kembung dan mual, maka kita akan dikasih pertanyaan apakah Anda merasa penurunan kesadaran atau Anda sering pingsan. Jika kita jawab iya, maka berdasarkan akan muncul pernyataan berdasarkan gejala yang Anda rasakan, Anda berkemungkinan menderita penyakit aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, dan tidak teratur. Segera periksa keadaan Anda pada dokter jantung. Jika pula kita menjawab tidak pada pertanyaan apakah Anda merasa nyeri di bagian dada, tulang rusuk bagian bawah, dan lengan yang menjalar hingga leher, maka kita akan diberikan pertanyaan apakah Anda sering merasakan keringat dingin atau keringat berlebihan, dan kita jawab iya, maka keluar pernyataan berdasarkan gejala yang Anda rasakan, Anda berkemungkinan menderita penyakit jantung koroner. Segera periksa keadaan Anda lebih lanjut kepada dokter jantung. Adapun cara mengobati penyakit jantung koroner secara sederhana dan alami yaitu menerapkan beberapa pola makan dan hidup sehat sehingga tidak memperburuk penyakit tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizka Rendika. Selanjutnya penjelasan output yang akan dijelaskan oleh Saudara Bintang Cahya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan output keluaran dari kelompok kami, program dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan output atau bagaimana pengguna menggunakan program yang telah kami buat. Di sini outputnya yaitu bentar ya, terjadi kesalahan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan output dari program yang telah kami buat. Nah, nama program kami yaitu Sistem Pakar, di mana Sistem Pakar ini kami mempunyai dua menu, yaitu pertama mulai asesmen dan kedua yaitu keluar. Di mana di sini terdapat pilih menu, yaitu untuk menginputkan apakah kita memulai asesmen. Kalau kita mau mulai asesmen, kita ketikkan 1, dan kalau kita mau keluar, maka ketikkan 2. Misal kita mau memulai, maka ketikkan 1, lalu tekan enter. Bila kita ketikkan 1, maka program akan memberikan pertanyaan yaitu apakah Anda mempunyai keluhan. Jika kita mempunyai keluhan, maka ketikkan ya. Jika tidak, maka program akan keluar dengan sendirinya. Misalkan kita ketikkan ya, maka program akan memberikan pertanyaan yaitu apakah Anda sering merasa lemas dan pusing. Di sini apabila kita menjawab ya ataupun tidak, maka program akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Misalkan ya. Maka program akan memberikan pertanyaan yaitu apakah Anda sering merasa sesak napas. Di sini sama seperti yang di atas, yaitu apabila kita menjawab ya ataupun tidak, maka program akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Misalkan ketikkan ya. Di sini akan muncul yaitu pertanyaan apakah Anda merasa jantung Anda berdebar.
ketikan ya. Nah, di sini apabila kita di sini sudah mulai percabangan. Apabila kita ketikkan ya, maka outputnya nanti berbeda. Dan apabila kita ketikkan tidak, maka outputnya pun berbeda. Misal kita ketikkan di sini tidak, maka kita akan dibawa ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah Anda merasakan penurunan kesadaran atau Anda sering pingsan? Jika kita jawab ya, maka outputnya yaitu berdasarkan gejala yang Anda rasakan dan Anda kemungkinan menderita penyakit aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Di sini program akan menyarankan segera periksa keadaan Anda pada dokter jantung. Mengapa? Di sini kan tadi kita pada pertanyaan Anda merasa apakah perut Anda terasa kembung dan mual? Jika kita jawab tidak, maka outputnya yang keluar ini. Bagaimana kalau kita menjawab ya? Kita jalankan lagi. Nah, di sini tadi kan kita menjawab tidak, maka outputnya keluarannya yaitu kita terdiagnosa penyakit aritmia. Bagaimana kalau kita menjawab iya? Maka kita dibawa ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah Anda merasa nyeri di bagian dada, tulang rusuk bagian bawah, dan lengan yang menjalar hingga leher? Di sini juga ada dua kemungkinan. Apabila kita menjawab iya, maka kita akan dibawa ke inputan selanjutnya. Dan apabila kita menjawab tidak, akan keluar outputnya, yaitu misalkan kita jawab tidak. Maka kita akan dibawa ke pertanyaan, yaitu apakah Anda sering merasakan keringat dingin atau keringat berlebihan? Kita jawab ya. Maka output yang keluar yaitu apakah Anda sering merasakan keringat? Output yang keluar yaitu berdasarkan gejala yang Anda rasakan dan Anda berkemungkinan menderita penyakit jantung koroner. Segera periksa keadaan Anda lebih lanjut kepada dokter jantung. Sistem akan menyarankan yaitu segera periksa keadaan Anda lebih lanjut ke dokter jantung. Adapun cara mengobati penyakit jantung koroner secara sederhana dan alami yaitu menerapkan beberapa pola makan dan hidup sehat sehingga tidak memperburuk penyakit tersebut. Di sini kan tadi kita pada pertanyaan yaitu Anda merasa nyeri di bagian dada. Apabila kita menjawab tidak, maka outputnya akan ke jantung koroner. Bagaimana kalau kita menjawab ya? Nah, di sini tadi kan kita menjawab tidak, maka outputnya yaitu jantung terdiagnosa jantung koroner. Bagaimana kalau kita menjawab ya? Maka sistem akan membawa kita ke pertanyaan yaitu apakah Anda merasa nyeri di bagian perut atas dan ulu hati? Kita jawab ya. Maka outputnya yaitu berdasarkan gejala yang Anda rasakan, yang kita rasakan, Anda berkemungkinan menderita penyakit serangan jantung. Segera periksakan diri Anda ke dokter jantung. Sistem pun menyarankan kepada kita untuk apabila kita dalam keadaan sendiri kan, sistem menyarankan yaitu segera hentikan aktivitas apapun yang Anda lakukan dan cari tempat yang aman. Dan beritahu orang terdekat dan mintalah untuk menghubungi ambulan. Yang ketiga, bila tersedia segera konsumsi obat nitrogliserin atau aspirin yang telah
yang diresepkan oleh dokter. Nah, di sini output dari program kami ini tergantung jawaban dari pengguna, yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini merupakan gejala-gejala dari penyakit-penyakit tersebut. Jadi outputnya tergantung dari jawaban kita sebagai kita yang menggunakan program tersebut. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Binta yang telah menjelaskan hasil outputnya. Jadi program kami ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah kita mempunyai penyakit jantung atau tidak dengan menyebutkan gejala-gejala yang dikeluarkan dari output program kami. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.